Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan menggerebek tempat biliar di Makassar, Sulawesi Selatan yang dijadikan praktek judi online. Di lokasi, polisi langsung mengamankan 3 pria yang berperan sebagai joki biliar dan penyelenggara. Selain itu, polisi juga mengamankan stik beserta bola biliar dan alat live berupa ponsel dan tripod. Mirisnya, 2 dari 3 pelaku ini merupakan atlet biliar asal Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berinisial AC dan SF. Sedangkan 1 pelaku lainnya IR merupakan penyelenggara dari judi biliar tersebut. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil interogasi para pelaku praktek judi online ini dilakukan dengan cara taruhan biliar yang dimainkan oleh 2 joki atlet asal Sulsel dan Sultra yang saling bertarung menunjukkan kemampuan permainan biliarnya. Permainan itu kemudian disiarkan langsung melalui media sosial akun milik penyelenggara dan menjadi ajang taruhan bagi para penonton. Jadi pasang taruhan. Setelah live kan nanti dipasang taruhan yang dari jauh nih ya, dari luar ini pasang taruhan, termasuk juga ada yang di sekitaran situ juga pasang. Itu taruhannya nilainya berapa sih Pak? Antara 500 sampai 1 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal penjudian dengan ancaman 5 tahun atau 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama tim Jatanras Polres Goa langsung mengepung sebuah rumah di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setelah mengetahui pelaku atas nama Anggara Yudhistira bersembunyi di dalam rumah tersebut. Pelaku yang mengetahui dirinya sudah terkepung berusaha melarikan diri melalui jendela belakang rumahnya. Polisi pun sempat terlibat kejar-kejaran dengan pelaku. Hingga akhirnya pelaku dapat tertangkap setelah polisi membagi 2 tim. Usai mengamankan pelaku, polisi lalu mengembangkan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 unit sepeda motor hasil kejahatan pelaku dari 2 orang penadah. Salah satu istri penadah sempat menghalang-halangi petugas saat akan membawa suaminya, namun setelah petugas memperlihatkan surat tugas, ia pun merelakan suaminya dibawa petugas. Komandan Tim 1 Resmo Polda Sulawesi Selatan, Aibtu Arsyad Samosir mengatakan pelaku yang diamankan merupakan pelaku ranmor yang juga residivis dalam kasus begal. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berkomplot 4 orang menyasar motor yang berada di luar daerah, kemudian menjualnya di Kota Makassar. Yang kami amankan tadi adalah pelaku curanmor, yang mana yang bersangkutan itu adalah residivis pelaku begal. Berapa TKP tadi di datang? Dari hasil interogasi yang diakui itu 3. Kini pihaknya masih memburu ketiga rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Inilah rekaman video yang ada di dashcam sebuah mobil. Terlihat mobil berwarna merah melaju dengan kencang. Diketahui di kap depan mobil tersebut terdapat seorang anggota polisi yang diduga sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Namun pengemudi mobil merah berusaha untuk menurunkan paksa polisi tersebut dengan mengerem. Meski demikian, petugas kepolisian dibantu pengendara lain turut mengejar mobil berwarna merah dengan plat nomor K1048C dan berhasil dihentikan di depan perusahaan kertas di Jalan Lingkar Selatan. Saat berhasil dihentikan, sempat terjadi kerusuhan antara 2 penumpang mobil dengan warga sekitar yang diduga kesal akibat aksinya. Menurut warga, dalam aksi tersebut mobil putih sampai mengalami kempes ban dan bemper belakang rusak karena ditabrak saat menghentikan paksa mobil berwarna merah. Namun pengemudi mobil merah berhasil kabur dan terhenti kembali di depan pabrik kertas, dan warga menduga pengemudi mobil merah tersebut pelaku pencurian pisang. Pelaku yang katanya itu pencurian pisang itu, tapi belum jelas itu benar apa tidak. Dan waktu itu di sana itu dari mepet mobil putih, mobil pribadi Pak Polisi. Terus sampai di sini ketangkep di sini terus mobil patroli yang manual itu menghadang di sana. Terkait kejadian tersebut, pihak kepolisian tidak memberikan keterangan banyak, hanya membenarkan kejadian tersebut. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Koirudin, iNews melaporkan.
Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Buletin Ais Pagi. Nah, hari ini ada informasi apa aja Nata? Nah, hari ini salah satunya kita akan membahas tentang informasi terbaru mengenai kasus penganiayaan terhadap Batita di Daycare Depok, Jawa Barat dan juga beragam informasi lainnya. Termasuk informasi wisata, kuliner, dan mancanegara. Bersama saya Sabrina Sila. Dan saya Nata Arman, inilah Buletin Ais Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, seorang pencuri tabung gas LPG 3 kg di Sintang tertangkap polisi. Aksinya terungkap setelah pelaku menjual hasil curiannya kepada korbannya sendiri yang merupakan pemilik pangkalan gas tersebut. Kejadian lucu dialami oleh seorang pencuri tabung gas LPG 3 kg berinisial TK di wilayah Sintang, Kalimantan Barat. Aksinya terungkap dengan cara yang tak terduga saat ia mencoba menjual hasil curiannya kepada korbannya sendiri yang merupakan pemilik pangkalan gas LPG tersebut. Peristiwa ini bermula ketika korban seorang pengusaha pangkalan gas di Kecamatan Sintang menerima telepon dari salah satu karyawannya. Sang karyawan melaporkan bahwa ada seseorang yang ingin menjual 15 tabung gas LPG 3 kg. Namun karena korban sedang tidak berada di pangkalan, transaksi tersebut tidak dilanjutkan. Keesokan harinya saat membuka pangkalan gasnya, korban mendapati sekitar 12 tabung gas miliknya telah hilang. Setelah melakukan pengecekan dan mengingat kejadian sebelumnya, korban segera menyadari bahwa orang yang ingin menjual tabung gas tersebut mungkin adalah pelaku pencurian. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Berdasarkan laporan itu, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sintang langsung melakukan penyelidikan. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku sebagai TK, warga Kelurahan Menyumbung Tengah, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Kepala Seksi Humas Polres Sintang, Ibtu Nikadelis Dekop menjelaskan bahwa pelaku berhasil ditangkap di Jalan Sintang Kelam, Desa Cirora 1. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 12 tabung gas yang merupakan milik korban. Korban teringat telepon karyawannya beberapa waktu lalu sehingga dicurigai pelaku merupakan orang yang sempat menawarkan tabung gas kepada dirinya. Kemudian sebelumnya mendapati laporan dari korban, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan kemudian pengamanan terduga pelaku saat berada di Jalan Sintang Kelam, Desa Cilora 1. Menyikapi kejadian itu, Ibtu Dekop menghimbau kepada masyarakat Sintang agar selalu waspada terhadap tindakan pencurian. Ia juga mengingatkan agar selalu memastikan keamanan lingkungan sekitar dan segera melapor ke pihak berwajib jika menemukan aktivitas mencurigakan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Prianto Ainus melaporkan. Pemirsa, warga Kemang, Jakarta geger dengan peristiwa seorang anak kelas 1 SD nekat membawa kabur sebuah mobil saat mobil sedang dipanaskan pemiliknya. Saat dibawa kabur, mobil sempat menabrak sejumlah kendaraan lain sebelum terhenti karena menabrak pembatas jalan. Tabrak lari mobilnya. Warga mengerumuni sebuah mobil dengan kondisi rusak yang dikendarai seorang bocah di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Warga kemudian mengamankan bocah berusia 8 tahun itu dari dalam mobil. Bocah tersebut membawa kabur mobil dari kawasan Bangka ke Kemang dan sempat menabrak beberapa kendaraan lainnya. Mobil baru terhenti setelah menabrak pembatas jalan. Bocah kelas 1 sekolah dasar tersebut nekat membawa kabur mobil saat sedang dipanaskan oleh pemiliknya. Selanjutnya, warga menyerahkan bocah kepada pihak keamanan setempat. Dari rumah posisi yang mobil ini, mungkin dikiranya yang jaga mobil ini nggak nih. Nah dikiranya maling, teriak-teriak maling sampai security juga ngejar juga posisinya cukup jauh dari ujung hampir 1 kiloan ke sini. Oh gitu. Ini yang bawa mobil siapa bang? Bocah kelas 1 SD bang. Umur berapa tuh bang? 10 tahunan lah kurang. 6 tahun, 7 tahun kali ya? 10 tahun lah bang. Oh gitu. Nah banyak ada 2 mobil juga yang kena tabrak pas ngeliat kondisi anaknya, bocahnya, pelakunya bocah ya pada jalan aja. Belum diketahui motif bocah tersebut nekat membawa kabur mobil yang bukan miliknya. Sementara kasus kecelakaan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan.
Dari Jakarta, dan Helmi Sojang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, bus pariwisata yang membawa rombongan terjun ke jurang sedalam 8 meter di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bus menimpa rumah warga dan juga menyebabkan 8 orang penumpang terluka. Saat ini polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Bus pariwisata Radar Kesepuhan bernomor polisi SK7359AJ yang membawa puluhan penumpang terjun ke jurang di Kampung Citeko Panjang, Desa Citeko, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bus ini berangkat dari Jakarta dan hendak menuju sebuah villa di kawasan Cidokom Puncak. Menurut keterangan saksi, bis melaju dengan kecepatan tinggi. Saat di jalan turunan, bus hilang kendali dan terjun ke jurang dengan kedalaman 8 meter. Diduga bis mengalami remblong karena sang supir sudah berupaya menginjak rem berikut menarik tuas rem tangan. Namun upaya sang supir gagal. Pas di sini aja kerasanya gitu Pak, langsung remblong atau gimana? Kurang ngerti lah saya juga, posisi saya di belakang sih. Oh di belakang. Kalau udah begini saya juga bangun takut. Kanit Gakum Polres Bogor Ibda Ferdian Mulya menjelaskan, kecelakaan tunggal bus pariwisata yang datang dari Jakarta bermaksud berlibur ke sebuah villa di Puncak Megamendung. 8 penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara korban selamat dengan luka ringan dibawa ke sebuah gedung PAUD yang tak jauh dari lokasi. Berdasarkan keterangan saksi sih, karena dia tidak menguasai medan, untuk kecepatannya tidak terlalu cepat ya. Ini penumpang ini mau kemana dari arah kemana Mas? Dan mau dari Jakarta sebetulnya, mau liburan. Kejadian ini kini dalam penanganan unit laka Polres Bogor. Sang sopir bus, Alton, sudah diamankan dan bangkai bus baru akan dievakuasi setelah alat derek yang lebih besar datang ke lokasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah mobil pemadam kebakaran Kota Blitar terguling di Jalan Raya Tanjung, Kota Blitar. Mobil pemadam kebakaran ini awalnya hendak memadamkan kebakaran di sekitaran wilayah Kota Blitar, terguling saat menghindari pengendara motor. Inilah mobil pemadam kebakaran Kota Blitar yang terguling di Jalan Tanjung Pakuden, Kota Blitar. Mobil ini terguling saat menghindari sebuah motor yang ada di depannya. Diketahui mobil pemadam kebakaran rencananya akan memadamkan kebakaran yang ada di Sukorejo, Kota Blitar, dan akibatnya mobil ini tidak dapat melanjutkan tugasnya untuk menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara Satlantas Polres Blitar mengalihkan lalu lintas karena truk melintang di tengah jalan. Kecelakaan tunggal yang dimana truk damkar yang akan menuju ke kebakaran di Pakunden itu tiba-tiba menghindari kendaraan dan terguling. Sekarang posisi truk masih melintang di setengah jalan, cuma sudah kita lakukan rekayasa lalin yang dari lampu merah Pakunden kita arahkan semua ke utara. Kemudian yang dari arah kota menuju keluar Blitar Kota kami arahkan satu arah. Diketahui sebuah gudang rongsokan ludes terbakar, api dan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Rituan, iNews melaporkan. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil menangkap pelaku penculikan dan pembegalan terhadap seorang siswi SMP di JPO depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Modusnya pelaku menjemput korban ke sekolah dengan dalih orang tua korban kecelakaan usai mengantarnya ke sekolah yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku penculikan dan pembegalan FA mendatangi SMP Negeri 101 Jakarta pada 25 Juli lalu. Terlihat pelaku memanggil korban yang saat itu baru saja diantar orang tuanya ke sekolah dengan mengatakan bahwa orang tuanya terlibat kecelakaan. Lantaran panik, korban pun meminta pelaku untuk mengantarkan ke lokasi kecelakaan orang tuanya tersebut. Setelah meninggalkan sekolah, pelaku pun membawa korban ke JPO di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Di sanalah pelaku menganiaya korban hingga mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Setelah korban tak berdaya, pelaku kemudian menggasak barang berharga milik korban diantaranya handphone, anting, dan cincin. Sampainya di lokasi, korban
aniaya, diancam dengan menggunakan cutter milik tersangka ke lehernya, kemudian korban mencoba melawan sehingga jatuh, kemudian rambut korban diinjak, mulut korban dibekap, kemudian diambil barang-barang milik korban. Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan dan Helbi Sajampati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Serang, Banten menggeruduk pabrik minuman keras di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Mereka menuntut agar pabrik tersebut ditutup karena dinilai dapat merusak generasi muda. Ratusan warga Serang menggeruduk pabrik minuman keras di kawasan industri modern Cikande, Desa Nambo Ude, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Telah lebih dari setahun memproduksi miras yang mengandung alkohol atau kadar etanol mulai dari 5 hingga 20% dan digolongkan pada golongan B. Keberadaan pabrik miras ini meresahkan warga yang dikhawatirkan memberikan dampak negatif dan polemik akan muncul di masyarakat, terutama karena kehidupan warga di Kabupaten Serang cenderung religius dan agamis. Barat Indah yang mana kita tahu bahwa di dalamnya adalah salah satu pabrik yang ada di Banten, kawan-kawan, yang memproduksi minuman keras. Kita tahu bahwa minuman keras itu sudah jelas bahwa bukan mendatangkan kebaikan tetapi keburukan bagi generasi muda. Tuntutan mereka meminta pabrik segera ditutup, namun jika tidak ada respon positif dari pengusaha dan pemerintah setempat, aksi massa akan kembali menggeruduk pabrik miras ini dengan jumlah massa yang lebih banyak. Keputusan ini diambil karena banyaknya korban dan meningkatnya kriminalitas akibat miras. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut kasus penganiayaan terhadap 2 balita yang dilakukan tersangka MI, Dinas Pendidikan Kota Depok merekomendasikan operasional daycare hingga kelompok bermain atau pendidikan anak usia dini Wensen School ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Depok untuk ditutup. Selain menutup operasional daycare hingga PAUD Wensen School, pihak Dinas Pendidikan Kota Depok juga mengakui bahwa pihaknya belum menginventarisir daycare lain yang tidak memiliki izin. Hal ini terjadi lantaran adanya kelemahan bersama sehingga tidak mengetahui cepat daycare Wensen School tak memiliki izin operasional. Daycare ini memang tidak berizin, ya. Yang berizin adalah kelompok bermainnya. Tapi itu pun kita evaluasi dan kami sudah rapat dengan Dinas Perizinan. Dinas Pendidikan merekomendasikan untuk ditutup lembaga ini. Sebenarnya banyak nggak sih Bu lembaga-lembaga seperti ini di Depok yang tidak punya izin? Nah, kita belum menginventarisir. Iya, Ibu ini kok bisa dia beroperasi sebagai daycare tapi tidak ada izin itu seperti apa, Bu? Nah, ini mungkin kelemahan kita bersama nih. Saat ini pihak kepolisian Polres Metro Depok telah memasang garis polisi di area daycare Wensen School yang berada di Jalan Putri Tunggal, Harjamukti, Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seekor ular sanca batik ditemukan bersembunyi di dalam kloset kamar mandi rumah warga kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis di mana tim rescue pemadam kebakaran membongkar kloset untuk menangkap ular sepanjang 3 meter tersebut. Kepala seekor ular jadi sanca ini tiba-tiba membuat penghuni rumah Cengkareng Residen Jakarta Barat terkejut. Ular ini muncul saat penghuni rumah masuk ke dalam kamar mandi dan ingin menggunakan kloset. Mendapat laporan ini, tim rescue damkar kebakaran sektor Cengkareng, Jakarta Barat mendatangi lokasi. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, petugas merayap secara perlahan dan membongkar kloset untuk menangkap ular tersebut. Melalui beberapa proses, karena nunggu ular itu nongol dan mulap lagi, kita tunggu. Dan nongol baru kita tangkap palanya,
langsung karena sulit untuk mengeluarkan, terpaksa klosetnya kita rusak. Pak, itu ada berapa meter panjang Pak ular, Pak? Ular cukup besar, kurang lebih 3 meter, walau besar. Itu yang menyulitkan kita mengeluarkan dari kloset. Mau tidak mau klosetnya harus dibongkar. Setelah dimasukkan ke dalam karung, ular tersebut akan dievakuasi ke kantor pemadam kebakaran sektor Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dibebasliarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jelang peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara, sejumlah hotel di Kota Balikpapan sudah habis dipesan. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Pagi. Pemirsa, harga cabai yang terus meroket mengundang orang nekat mencuri, seperti yang terjadi di Pasar Comal Pemalang, Jawa Tengah. Puluhan kilo cabai dari pemasok yang hendak dikirim ke pedagang ludes bukan karena habis dibeli, melainkan malah digondol maling. Aksi pelaku mencuri cabai terekam CCTV pasar. CCTV ini merekam pencurian cabai di Pasar Comal, Kabupaten Pemalang. Dalam rekaman CCTV, tampak seorang pria dengan santai menggondol 6 kantong cabai. Cabai yang dicuri adalah cabai milik pemasok luar kota yang akan dikirim ke pedagang. Biasanya, pemasok menaruh cabai pesanan pedagang di depan toko pada dini hari karena pasar belum buka. Kondisi itulah yang dimanfaatkan pencuri untuk menggondol cabai. Akibat pencurian tersebut, korban menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Pengelola pasar mengakui pencurian cabai marak terjadi semenjak harga cabai melejit. Pengelola pasar mengimbau agar pedagang tidak asal menaruh cabai di berbagai tempat. Soalnya biasanya juga dari suplainya sendiri itu karena sudah menjadi kebiasaan, biasanya hanya taruh saja, terus nanti paginya setelah pintu pasar itu bergerak, nanti baru dimasukkan. Maraknya pencurian cabai membuat pedagang resah dan khawatir cabai miliknya pun akan turut dicuri. Menurut pedagang, pencurian bukan kali pertama terjadi, tetapi pencurian semakin marak semenjak harga cabai melejit. Takut nggak Mbak ada kejadian kayak gitu? Iya, takut. Nah, biasanya cabainya dimasukin apa? Iya, kalau ditaruh kan kalau udah pagi udah banyak orang. Kalau yang di dalam tapi. Kalau yang di luar memang biasanya nggak dijagain. Harga berbagai jenis cabai di Pasar Comal mengalami kenaikan. Cabai rawit setan kini menembus Rp70.000 dari sebelumnya berkisar Rp40.000 per kilogram. Mengantisipasi pencurian cabai, pengelola pasar menerjunkan petugas keamanan melakukan patroli pada dini hari. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah komoditas di Jakarta mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Di Pasar Palmerah, harga cabai rawit merah tembus hingga Rp100.000 per kilogram. Di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, warga keberatan dengan naiknya beberapa jenis cabai sejak beberapa pekan terakhir. Cabai rawit merah kini dibanderol Rp100.000 per kilogram dari harga awal Rp45 sampai dengan Rp60.000 tergantung kualitas cabai. Sementara cabai rawit hijau juga melejit di harga Rp80.000 dari sebelumnya yakni Rp60.000 per kilogram. Untuk cabai merah keriting masih di angka Rp60.000 per kilo, tidak mengalami kenaikan dan masih bisa dibilang normal. Pedagang menduga kenaikan dipicu oleh gagal panen. Terus kalau cabai yang ini standar sih, cabai rawit itu cabai keriting sama cabai rawit hijau juga naik. Harga rawit merah ini di angka berapa? Rp100.000. Dari harga sebelumnya mungkin? Harga sebelumnya Rp40.000. Banyak faktor sih itu, karena itu apa di daerah hujan, apa itu permintaan stoknya nggak ada, mungkin apa kurang itu ya. Ini apa ibaratnya produksinya berkurang, nggak musim apa gitu ya.
Pedagang berharap pemerintah bertindak untuk stabilkan harga komoditas di pasaran, khususnya cabai, karena dengan tingginya harga cabai sangat mempengaruhi minat pembeli. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, M. Zulkarnain, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Sabtu pagi. Sebanyak 5.000 orang dari berbagai kelompok masyarakat hadir mengikuti aksi solidaritas untuk menuntut penghentian genosida di Gaza. Sejak Sabtu pagi, massa mulai mendatangi lokasi unjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Massa datang dengan beragam spanduk serta membawa atribut sesuai warna bendera Palestina. Acara bela Palestina diisi dengan zikir, sholawat, serta pembacaan puisi dan orasi. Puncak aksi berupa pengibaran bendera Palestina dan bendera merah putih berukuran 50 meter yang dikibarkan estafet mengelilingi massa. Dalam aksinya, massa menuntut kemerdekaan Palestina dan penghentian genosida oleh Israel di Gaza. Tampak hadir sejumlah tokoh yang ikut memberikan orasi, di antaranya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto. Selain itu, massa juga melakukan salat gaib atas meninggalnya pimpinan Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh yang tewas terbunuh di Iran. Menjelang siang, massa mulai meninggalkan lokasi kegiatan. Sepanjang aksi mendapat pengawalan ketat ratusan petugas keamanan. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, makam mantan Wali Kota Batu Edi Rumpoko di Taman Makam Pahlawan Suropati akhirnya dipindahkan ke pemakaman keluarga. Pemindahan ini buntut dari kontroversi pro kontra seorang narapidana dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Makam almarhum Bapak Edi Rumpoko sudah. Makam mantan Wali Kota Batu periode 2007-2017 yang menjadi polemik berakhir setelah keluarga dengan legowo memindahkan jenazah Edi Rumpoko ke pemakaman keluarga. Langkah tersebut diambil lantaran pemakaman jenazah Edi Rumpoko di Taman Makam Pahlawan Suropati menuai banyak pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat sempat menolak dan mengecam pemakaman Edi Rumpoko di TPM Suropati, Kota Batu, karena mantan Wali Kota Batu masih berstatus warga binaan kasus korupsi saat meninggal dunia. Jenazah Edi Rumpoko dipindahkan ke tempat pemakaman keluarga yang berada di Jalan Sakutra, Dusun Srebet, Desa Pesanggerahan, Kota Batu. Kan ini waktu ya, kalau kan sebetulnya kalau dipindah itu, kalau saya dengar, saya yakin ya, ini dari warga masyarakat itu banyak yang suruh pindah gitu. Makam di Tanah Baru seluas kurang lebih 800 meter persegi merupakan lokasi pemakaman keluarga yang baru dibeli dan disiapkan setelah Edi Rumpoko meninggal pada 30 November 2023 lalu saat menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Semarang. Edi Rumpoko divonis 7 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara dalam pengembangan perkara gratifikasi 46,8 miliar rupiah. Dari Batu, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang masa pendaftaran pilkada, salah satu yang menarik perhatian adalah Pilgub Jakarta. Saat ini baru satu nama bakal calon gubernur yang mencuat, yakni Anies Baswedan. Sementara nama lain yang mulia menguat adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mencuatnya nama Ridwan Kamil masuk dalam bursa bakal calon gubernur Jakarta setelah Partai Golkar secara resmi mengajukan mantan Bupati Purwakarta 2 periode Deddy Mulyadi untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Menurut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, keputusan tersebut merupakan hasil final dari kesepakatan Partai Golkar bersama Partai Gerindra dalam penentuan dukungan kepala daerah dalam Pilkada Jawa Barat. Adanya keputusan tersebut membuat peluang Ridwan Kamil untuk diusung Partai Golkar sebagai bakal calon gubernur Jakarta terbuka lebar. Pengamat politik Yusak Farcan menilai sejauh ini sosok Ridwan Kamil merupakan lawan yang sepadan dari Anies Baswedan.
Iya, setelah Golkar mendukung Kang Deddy untuk maju di Jawa Barat, ya tentu pertanyaannya apakah Pak RK jadi maju atau enggak ke Jakarta kan. Dan memang sejauh ini memang tidak ada figur yang bisa mengimbangi Pak Anies kecuali Pak Ridwan Kamil. Karena keduanya sama-sama punya basis ketokohan individu atau personal yang kuat. Nah, oleh karenanya kebimbangan Golkar kemarin saya kira sudah terjawab kan dengan mendorong Kang Deddy maju di Jawa Barat, dan kelihatannya memang akan mendorong Pak RK di Jakarta. Selain Ridwan Kamil, nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga ramai diisukan akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan untuk maju pada Pilgub Jakarta. KPUD Jakarta akan membuka pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Dari Jakarta, Indra Setriabudi, M. Julkarnain, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara, tingkat hunian hotel-hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur telah mencapai 90%. Diprediksi beberapa hari menjelang 17 Agustus 2024, seluruh hotel telah habis dipesan. Puncak peringatan HUT RI yang akan digelar di IKN yang berada di Kabupaten Penajam Pasar Utara membuat hotel-hotel di kota Balikpapan hampir penuh dipesan. Sejumlah hotel berbintang di Balikpapan bahkan tingkat keterisiannya atau okupansi mencapai 90%. Beberapa hotel di antaranya bahkan telah penuh dipesan untuk tanggal 16 hingga 18 Agustus mendatang. Tidak hanya itu, kamar juga mengalami kenaikan harga. Harga per kamar hotel berbintang 4 dipatok mulai 1,3 juta hingga 3 juta rupiah per malamnya. Ragam persiapan telah mulai dilakukan pihak hotel, mulai dari meningkatkan kebersihan dan keamanan hotel, melatih staf untuk memberikan layanan terbaik, hingga memperindah dekorasi hotel dengan tema kemerdekaan. Kalau untuk saat ini kebetulan di tanggal 16 sampai dengan 18 Agustus 2024 itu kami sudah full book. Lalu kemudian untuk tingkat huniannya sendiri sudah mulai naik, beranjak naik itu dari minggu depan. Tidak hanya hotel berbintang, penginapan kelas melati di Balikpapan juga menuai berkah. Hotel nol berbintang juga mengalami peningkatan okupansi jelang HUT RI di IKN. Dengan harga yang dibanderol mulai dari Rp700.000 per malamnya, bahkan sudah dipesan oleh tamu dari kalangan pemerintahan hingga sederet perusahaan yang akan menghadiri upacara 17 Agustus di IKN Nusantara. Ini sangat ramai ya Mas ya, okupansi udah mulai penuh, kemudian tamu-tamu yang akan menghadiri upacara 17 Agustus itu kebetulan kebanyakan yang mengisi. Tidak hanya kamar, ballroom utama hotel dan resto juga full book untuk digunakan dalam berbagai acara maupun pertemuan menjelang HUT RI. Dengan total kapasitas seluruh hotel dan penginapan di Balikpapan yang bisa menampung hingga 3.000 orang, dipastikan cukup untuk menampung tamu mendekati 17 Agustus mendatang. Tim iNews melaporkan. Nah, pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, atribut bendera merah putih mulai diborong oleh masyarakat. Di Pasar Jatinegara, pedagang bendera raup untung berkat penjualan secara grosir maupun eceran. Berikut laporan Syahreza Zanski bersama juru kamera Jamie Jasin. Pemirsa, jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang musiman sudah mulai berdagang bendera merah putih. Dan saat ini saya sedang berada di Pasar Jatinegara di Jakarta Timur, di mana ini banyak sekali masyarakat yang menggandrungi berbagai toko yang menjual atribut bernuansa merah putih. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bagaimana penjualan jelang kemerdekaan Indonesia. Halo Abang. Halo Bang. Mungkin bisa dijelasin Bang soal mengenai penjualan ini, apakah ada peningkatan omset dan lain sebagainya Bang? Alhamdulillah dari hari ini udah ada peningkatan omset karena udah mulai tanggal ya. Waktu kemarin-kemarin harga masih sepi, sekarang udah mulai omset udah mulai naik karena udah musimnya juga. Oke, begitu. Artinya ada peningkatan dan harapannya apa nih Bang, khususnya jelang perayaan kemerdekaan ini? Semoga di tahun ini semoga tambah jaya, Indonesia tambah maju aja.
terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Baik, itu adalah memang kondisinya di Pasar Jatinegara memang sempat ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun tetap aja ada peningkatan untuk dibandingkan dengan sehari-hari ya. Namun bagi Anda yang masih kebingungan untuk berbelanja bendera merah putih, Anda bisa mengunjungi Pasar Jatinegara untuk menunjukkan rasa nasionalisme Anda kepada negara. Untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke tahun 79. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Penandatanganan kerjasama PT MNC Capital Indonesia Tbk melalui 3 anak usahanya MNC Asset Management, MNC Insurance, dan MNC Life dengan 18 pimpinan jam kerja seluruh Indonesia dilaksanakan di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Melalui kerjasama ini, MNC Capital dan 3 anak usahanya berkomitmen akan memberikan dukungan penuh kepada PT Jamkrida untuk memperkuat industri penjaminan. Goalsnya adalah kami dari MNC Group yang di bawah PT MNC Capital, kita memberikan support penuh terhadap usaha bisnis penjaminan kredit yang ada di Indonesia, khususnya melalui rekan-rekan yang ada di Jamkrida. Karena bisnis penjaminan kredit merupakan bisnis yang cukup baik. Jadi Jamkrida memerlukan partner ya dalam hal untuk penempatan investasi, ya, kemudian kerjasama dengan asuransinya juga, ya, kemudian juga ada beberapa juga bidang lain yang kami juga kerjasamakan dengan MNC Group ini, termasuk juga medianya juga. Melalui kerjasama ini diharapkan industri penjaminan di Indonesia semakin berkembang di masa depan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Nadifa, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance jalin kerjasama dengan perusahaan jasa perawatan otomotif Skuto Paint. Kerjasama ini akan memberikan perlindungan bagi para pemilik kendaraan. Anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance berkolaborasi dengan Skuto Paint untuk menghadirkan perlindungan kecelakaan bagi pemilik kendaraan. Kerjasama strategis ini memberikan manfaat asuransi kecelakaan diri dari MNC Insurance bagi pelanggan Skuto yang melakukan minimal 5 kali pengecatan atau perbaikan kendaraan. Dan kami akan terus maju untuk membuat asuransi-asuransi inovatif. Contohnya dengan Skuto ini, dan terima kasih kepada pihak Skuto yang sudah menjadi partner yang luar biasa buat kami. Dengan adanya kerjasama ini, 5 panel ke atas yang melakukan cat di Skuto Paint itu otomatis tercover asuransi dalam waktu sebulan. Jadi meskipun panelnya berbeda, tinggal kembali, ya tinggal ngeklaim asuransinya. Sinergi dengan MNC Insurance diharapkan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan Skuto Paint di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga dari berbagai daerah tumpah ruah melihat secara langsung penerbangan balon raksasa dengan berbagai motif di alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Selain untuk memeriahkan event Pasaraya Magelang 2024, Festival Balon Udara sekaligus untuk mensosialisasikan penerbangan balon udara yang aman. Beginilah suasana tumpah ruahnya warga Magelang dan sekitarnya saat menyaksikan langsung penerbangan balon udara di alun-alun Kota Magelang. Meski harus berjubel, tampak anak-anak hingga orang dewasa antusias melihat secara langsung penerbangan balon berukuran besar dengan aneka motif yang berwarna-warni. Kegiatan Festival Balon Udara ini digelar dalam rangkaian Pasaraya Magelang 2024. Alasan lain dari digelar festival balon tidak lain adalah untuk mensosialisasikan balon udara yang aman dan tidak berbahaya serta tidak membuat warga terganggu. Jadi di Magelang ini karena banyak kasus balon udara yang dilepas liarkan dengan mercon di bawahnya yang kemudian mengakibatkan kecelakaan. Jadi kita ingin balon udara ini yang menggandeng teman-teman dari Wonosobo untuk bisa mengedukasi balon liar yang pakai mercon itu untuk bisa lebih dinikmati di warga Kota Magelang dan sekitarnya. Adanya event festival balon udara, menurut salah satu warga yang datang melihat secara langsung, merupakan momen yang unik yang sayang untuk dilewatkan.
Pasalnya festival balon ini baru pertama kali digelar di Kota Magelang, sehingga anak dan keluarga sangat antusias menyaksikannya. Pas libur kerja, ikut ke sini sama adik sama kakak juga. Gimana Mbak suasananya? Suasananya rame, terus langka sekali kalau kayak gini. Jadi ini berkesempatan hadir ke sini juga, itu senang banget. Baru pertama kali ya? Pertama kali. Pada festival balon ini ada 9 balon yang mengudara dengan durasi 2 jam. Meski ada beberapa balon yang tidak bisa naik maksimal akibat cuaca ataupun balon yang sobek lantaran terkena stand, akan tetapi tidak menyurutkan animo warga untuk melihat festival balon udara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Nata, kalau ini ada rekomendasi untuk anak-anak untuk mengisi libur akhir pekan, yakni dengan bermain dan berfoto bersama replika anakan T-Rex yang juga dapat menjadi alternatif wisata bagi anak-anak untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan di sebuah destinasi wisata Saloka, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, replika anakan T-Rex ini menjadi primadona baru bagi pengunjung cilik yang ingin merasakan pengalaman seru sekaligus edukatif. Inilah Rhino, dinosaurus replika anakan Tyrannosaurus Rex atau T-Rex yang bisa bergerak dan bersuara. Memberikan kesan seolah-olah sedang berhadapan langsung dengan makhluk prasejarah, membuat pengunjung khususnya anak-anak antusias untuk berinteraksi dengannya. Mereka dapat memegang dan berfoto bersama Rhino. Selain Rhino, banyak replika dari dinosaurus lain dan pengetahuan dasar tentang zaman prasejarah. Keseruan di wahana petualang ini menggabungkan unsur edukatif melalui 7 zona interaktif. Dari mulai zona gunung berapi, Jurassic, anatomi tubuh manusia, kehidupan bawah laut, flora fauna, makhluk purba hingga angkasa. Kita ke Saloka itu tidak hanya untuk mendapatkan hiburan, tapi juga bisa belajar mengenai tata ruang angkasa, ada zaman-zaman tadi, zaman batu dan zaman lain-lain. Di tahun ini kita revamp, kita renovasi, kita bikin lebih bagus lagi dan lebih atraktif lagi. Untuk merasakan berbagai keseruan wahana petualang, pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp124.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bila berencana untuk berbelanja busana maupun aksesorisnya, jangan sampai melewatkan event Fashion Jacklot tahun 2024. Tidak hanya berburu beragam fashion brand lokal yang modis, pengunjung juga dapat menikmati aneka kuliner serta hiburan musik. Dan berikut laporan reporter Hendri Aprila bersama juru kamera Muhammad Firmansyah. Ya pemirsa, event Jacklot 2024 kembali digelar di Jakarta, di mana event Jacklot kali ini digelar di Smesco, Jakarta Selatan. Dan pantauan kami dan informasi yang dapat kami sampaikan, brand yang tersedia dari Jacklot 2024 ini ada sekitar 100 brand yang tersedia. Bahkan pengunjung yang datang juga terlihat antusias sekali karena pengunjung yang datang tidak hanya dari wilayah Jakarta saja. Pengunjung yang datang ke event ini juga datang dari berbagai wilayah. Informasi yang dapat kami sampaikan kembali terkait adanya event ini juga masyarakat tidak hanya bisa melihat beberapa brand-brand fashion saja, tapi para pengunjung juga bisa melihat panggung yang memang nantinya akan ada penampilan beberapa penyanyi maupun band ternama yang ada di Indonesia. Juga dapat kami sampaikan terkait himbauan dari Humas penyelenggara Jacklot 2024 ini untuk para pengunjung tentunya untuk tetap menjaga ketertiban, tetap menjaga kebersihan selama berada di Jacklot 2024 ini. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Kita akan ajak pemirsa untuk kulineran. Kamu suka bebek nggak, Nata? Suka dong, apalagi yang pedas gitu. Nah, ini ada rekomendasi untuk pemirsa yang tentunya sudah tidak asing dengan olahan bebek. Daging bebek telah menjadi salah satu menu yang cukup populer di tanah air. Nah, bila berkesempatan mampir ke kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini, ada bebek bakar madu dengan perpaduan rasa yang lebih kompleks, yakni gurih manis dan pedas yang tentu saja sayang banget nih kalau untuk dilewatkan. Pagi hari seperti ini, perut sudah mulai lapar ya pemirsa. Apalagi melihat menu yang satu ini.
Siapa yang tidak tergoda sih? Lihat bebek bakar madu yang tampilannya aja udah bikin ngiler. Ya, ini adalah menu andalan sebuah restoran yang berada di salah satu hotel di Semarang, Jawa Tengah. Proses pembuatan bebek bakar madu ini mulai dengan menggoreng bebek yang sebelumnya diungkep dengan bumbu rempah. Dan untuk saus olesannya terdiri dari campuran kecap, minyak wijen, saus tomat, madu, dan cabai bubuk. Bebek goreng kemudian dimasak kembali bersama campuran kecap dan madu hingga meresap. Nah, untuk pelengkapnya bebek dimakan bersama nasi, urap, dan sayuran segar. Sebagai sentuhan terakhir, bebek disiram kembali dengan madu. Kombinasi aroma bumbu rempah dan manisnya madu yang meresap ke dalam daging bebek membuat siapapun yang mencicipinya ketagihan. Ini rasa dagingnya agak pedas manis dan enak untuk dimakan seluruh orang-orang yang suka pedas, gurih, dan lezat. Teksturnya lembut, juga gampang buat diambilnya pakai garpu juga bisa. Untuk menikmati seporsi bebek ini, pengunjung cukup menyiapkan uang Rp45.000 per porsinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kalau tadi daging bebek, sekarang ini daging kambing nih. Dan sekarang tuh makin banyak banget diminati karena olahannya dengan beragam cara. Salah satunya adalah sate buntel yang bisa ditemukan di Kampung Rejo Winangun, Kota Yogyakarta. Selain murah, cita rasa daging kambing cincang yang dibungkus lemak kambing ini selalu menggugah selera penikmatnya. Berikut liputannya. Berada tak jauh dari kawasan wisata Gembira Loka, warung sate ini menyajikan beragam olahan daging kambing yang dimasak dengan bumbu tradisional. Para pengunjung banyak mencari kuliner khas andalan di tempat ini, salah satunya sate buntel. Sebagian besar pengunjung sate merupakan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Sate buntel sendiri merupakan olahan dari daging kambing cincang yang dibungkus dengan lemak kambing lalu dibakar. Kelezatan sate buntel memang tercipta dari resep yang sudah turun-temurun sehingga menghadirkan rasa yang berbeda. Aroma sate buntel kian menggoda karena ditambah bumbu merica dan kecap manis. Gurih, manis, renyah, di luarnya itu kering, di dalamnya juicy, pokoknya luar biasa. Tak hanya sate buntel, di tempat ini wisatawan bisa menemukan menu lainnya, mulai dari tengkleng, sate kelatak, hingga rica-rica kambing. Jadi daging kambing kita cincang, terus kita kasih bumbu rempah gitu, habis itu kita bungkus dengan lemak jaring, terus kita bakar. Prosesnya 3 kali pembakaran, jadi matangnya benar-benar sampai dalam. Lokasi kuliner ini selalu menjadi pilihan warga maupun wisatawan, terutama yang tengah datang ke kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Sabrina Sila. Dan saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.